Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu pergi ke pantai atau ke lautan, mungkin Bapak Ibu di sana akan menjumpai bebatuan yang ada di sekeliling pantai. Dan batu tersebut biasa disebut sebagai batu karang. Sesungguhnya perumpamaan batu karang ini juga pernah digunakan oleh Sang Buddha di dalam menjelaskan ajaran beliau. Pada suatu ketika Sang Buddha di syair Dhammapada menyampaikan syair yang sangat indah dan sangat bagus untuk kita mengerti, untuk kita jadikan renungan. Sang Buddha mengatakan, Selo yatta ikagganno watena na samirati, ewang ninda pasang sangso na saminjanti pandita. Bagaikan batu karang yang tetap kokoh meskipun diterjang oleh badai atau angin yang datang dari penjuru. Demikian juga orang yang bijaksana tetap kokoh dan tidak tergoyahkan oleh pujian dan celaan. Nah, pernyataan ini sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Karena apa? Karena orang yang bijaksana adalah orang yang tahu akan dirinya. Juga orang yang bijaksana sudah memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak ada orang pun yang bisa menggoyahkan prinsipnya. Ketika orang bijaksana dipuji, ia tidak akan terbang, tidak akan menjadi sombong, tidak akan mengembang. Ketika orang bijaksana dicela, ia juga tidak akan tumbang. Karena orang bijaksana tahu seperti apa dirinya. Nah, orang yang bijaksana akan tahu kalau orang itu memuji dirinya, itu artinya ada sesuatu yang baik yang ada di dalam dirinya. Kalau ada orang lain mencela dirinya, itu artinya ada sesuatu yang buruk yang perlu diperbaiki. Maka bukannya menjadi sombong, bukannya menjadi terpuruk, orang yang bijaksana tetap dengan tenang menyadari sifat atau kualitas yang dimilikinya. Nah, orang yang bijaksana ini juga tahu siapa dirinya sebenarnya. Maka ketika ada orang lain mengatakan buruk misalnya, mencela dirinya, karena dia tahu sesungguhnya seperti apa dirinya sendiri, maka ia tidak akan tergoyahkan oleh kata-kata mereka. Orang itu baru akan menjadi tersakiti oleh kata-kata yang orang lain berikan atau celaan yang orang lain sampaikan, itu kalau dirinya tidak tahu siapa dirinya. Padahal orang tersebut sudah tahu bahwa dirinya baik. Tetapi kalau ada orang lain mengatakan kamu itu buruk, kamu itu tidak baik, kamu itu begini, begitu, dan lain sebagainya, karena orang tersebut tidak yakin akan dirinya, tidak tahu seperti apa dirinya sebenarnya, maka orang tersebut akan mudah diombang-ambingkan oleh perkataan orang. Sementara orang yang tahu siapa dirinya, ia tidak akan mudah lagi digoyangkan, tidak akan mudah lagi diombang-ambingkan oleh keadaan, tidak akan diombang-ambingkan oleh perkataan orang. Karena yang namanya kebaikan meskipun dipuji-puji tidak akan berubah menjadi sangat baik. Yang namanya kebajikan meskipun itu dicela tidak akan menjadi buruk. Jadi kalau diri kita baik, sekalipun kita dipuji-puji, bukan berarti kebaikan kita menjadi tambah lebih banyak, jadi lebih berkembang yang membuat kita boleh sombong. Bukan seperti itu. Manusia itu bukan tempatnya untuk sombong. Karena biar bagaimanapun manusia seperti kita ini yang masih diliputi oleh kotoran batin pasti memiliki kekurangan. Dan untuk apa sesungguhnya kita sombong? Kalau apa yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita yang sesungguhnya. Nah, manusia juga bukan tempatnya untuk merasa rendah diri. Karena manusia memiliki kualitas, memiliki kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan potensi dan kualitas dirinya. Kalau kita sudah berbuat baik, kita senantiasa melakukan kebaikan, maka kita akan dikenal menjadi orang yang baik. Meskipun nanti di luar sana akan ada orang yang mengatakan kita, kamu ini begini, kamu itu begitu. Kalau kita yakin pada diri kita, kita tahu seperti apa diri kita, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh omongan mereka. Karena kebaikan meskipun dikata-katakan kotor, meskipun dicela, dihina, kebaikan tetaplah kebaikan.
Celaan tidak akan mengubah perbuatan baik atau kebaikan yang kita miliki. Pujian juga tidak akan mengubah kebaikan yang kita miliki. Apa yang mereka katakan, baik itu pujian maupun celaan, itu hanya opini mereka, bukan realita yang kita miliki, bukan realitas sesungguhnya. Dan orang lain berhak mengatakan apa saja. Mereka berhak memuji, mereka juga berhak mencelanya. Karena apa? Mereka memiliki sudut pandang, perspektif yang berbeda-beda mengenai diri kita. Kalau mereka adalah orang yang baik, tentu akan memuji kebaikan yang kita lakukan. Kalau mereka adalah orang yang tidak baik dan merasa dirugikan atas kebaikan yang kita lakukan, pasti mereka akan mencela. Dan itu hak mereka, mau memuji, mau mencela. Hak kita adalah tetap berbahagia, tetap tenang menerima apapun yang mereka sampaikan. Karena kata-kata apapun yang mereka ucapkan tidak akan pernah bisa mengubah kebaikan yang kita miliki, tidak akan pernah mengubah perbuatan baik yang kita lakukan. Oleh karena itu orang yang bijaksana tahu seperti apa dirinya, tahu mengenai hal ini. Orang bijaksana tidak akan tergoyahkan, tidak akan menjadi sombong karena dipuji, tidak akan menjadi tumbang karena dicela. Seperti halnya batu karang yang tetap kokoh, tidak goyah meskipun diterpa angin, diterpa badai dari berbagai penjuru. Demikian juga orang yang bijaksana tetap kokoh, tak tergoyahkan oleh pujian dan celaan yang dilontarkan, yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu dari perumpamaan batu karang ini kita bisa belajar untuk menjadi seperti orang yang bijaksana, yang tidak tergoyahkan oleh pujian maupun celaan. Karena batu karang tahu seperti apa dirinya. Batu karang memiliki prinsip yang kuat. Nah, kalau kita juga tahu siapa diri kita, kalau kita sudah tahu kebaikan yang kita lakukan, kalau kita kuat dengan prinsip kita, lantas untuk apa kita terombang-ambingkan oleh perkataan orang? Kan sangat tidak masuk akal. Kita sendiri yang melakukan, kita sendiri yang tahu siapa diri kita. Jadi tidak mungkin atau sangat tidak masuk akal apabila kita menuruti semua omongan mereka.